Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sandra Renata dari kelas manajemen 19E Universitas Nusa Putra, mata kuliah manajemen strategi, dosen pengampu Bapak Agustian Juanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengukuran, evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi strategi merupakan tahapan final dari manajemen strategi. Biasanya, manajer ingin mengetahui informasi tentang kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Semua strategi sangat diperlukan untuk modifikasi di masa yang akan datang, sebab lingkungan secara konstan akan selalu berubah. Pengertian evaluasi yaitu proses monitoring atas aktivitas perusahaan dan hasil suatu performa sehingga performa aktual dapat dibandingkan dengan performa yang diinginkan. Ada 3 evaluasi strategi fundamental, yaitu pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini. 2. Ukuran kinerja. 3. Adanya tindakan korektif. Evaluasi strategi sangat penting. Sukses sekarang tidak menjamin sukses besok. Kesuksesan selalu menciptakan masalah baru dan berbeda. Ketiga aktivitas strategi tersebut yaitu aktivitas formulasi, implementasi, dan aktivitas evaluasi strategi muncul pada tingkatan hierarki organisasi besar, seperti tingkat corporate, divisi, atau unit-unit bisnis strategi, dan level fungsional. Dari uraian tersebut dapat diringkas bahwa dalam tahapan manajemen strategi meliputi kegiatan sebagai berikut, yaitu pembuatan strategi atau strategi formulation yang meliputi kegiatan 1. Pengembangan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. 2. Mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan dari dalam organisasi. 3. Mengembangkan alternatif strategi. 4. Penentuan strategi yang paling sesuai untuk diadopsi. Selanjutnya, penerapan strategi atau strategi implementation meliputi kegiatan yang pertama penentuan sasaran operasional tahunan, kedua kebijakan organisasi atau perusahaan, ketiga memotivasi karyawan, dan yang keempat mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Selanjutnya ada evaluasi strategi yang meliputi kegiatan pertama, usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan strategi dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi atau perusahaan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Proses evaluasi dan pengendalian strategi yaitu menentukan apa yang akan diukur. 2. Menetapkan standar kinerja. Ketiga, mengukur kinerja aktual. Keempat, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir, mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan sebelum mengambil tindakan perbaikan. 1. Apakah penyimpangan yang terjadi hanya merupakan suatu kebetulan? 2. Apakah proses yang sedang berjalan tidak berfungsi dengan baik? Ketiga, apakah proses yang sedang berjalan tidak sesuai dengan upaya pencapaian standar yang diinginkan? Tindakan harus diambil tidak hanya untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah berulangnya penyimpangan tersebut. Proses evaluasi dan pengendalian rencana bisnis. Ada 2, yaitu yang pertama, evaluasi strategi adalah suatu proses mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana bisnis dan kinerjanya, serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan. Kedua, pengendalian strategi adalah suatu proses merubah rencana bisnis yang diakibatkan adanya perubahan kondisi atau situasi, adanya tambahan pengetahuan atau membuat penyesuaian untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana. Peter Drucker menulis bahwa untuk hidup dan tumbuh
perusahaan haruslah beroperasi secara efisien dan efektif. Untuk mengetahui tingkat keefisien dan keefektifan suatu kinerja, maka diperlukan suatu evaluasi terhadap hasil-hasil perusahaan yang merupakan akibat dari keputusan masa lampau. Melakukan evaluasi dan pengendalian strategi sangat penting bagi perusahaan dengan alasan ada 3, yaitu adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian di mana pasar semakin berkembang, teknologi berubah dan pesaing-pesaing baru bermunculan. Kedua, semakin rumit dan kompleksnya organisasi akan membutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Yang ketiga, dengan semakin terdesentralisirnya kekuasaan dan wewenang, para manajer membutuhkan suatu alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya. Proses evaluasi dan pengendalian strategi akan melalui beberapa tahap atau langkah, yaitu menentukan suatu standar untuk mengukur kinerja perusahaan dan membuat batas toleransi yang dapat diterima untuk tujuan sasaran strategi. Peter Drucker mengusulkan 5 kriteria untuk penentuan standar pengukuran kinerja tersebut. Pertama, posisi pasar. Penilaian yang nyata terhadap keberhasilan perusahaan adalah mengukur posisi pangsa pasarnya dibandingkan dengan para pesaing. Apakah pangsa pasar telah meningkat atau cenderung menurun? Selanjutnya, yang kedua, kinerja inovasi atau divisi riset dan pengembangan. Bagaimana urutan pengeluaran riset dan pengembangan sebagai persentase penjualan dalam industri. Ketiga, produktivitas. Kinerja ini berhubungan dengan nilai tambah atau output. Penjualan per karyawan merupakan salah satu ukuran produktivitas. Keempat, likuiditas dan aliran kas. Kriteria aliran kas biasanya lebih baik daripada masalah keuntungan. Yang terakhir ada keuntungan atau kemampulabaan. Kriteria ini akan mengukur apakah margin keuntungan meningkat atau menurun. Menghitung dan mengukur hasil kinerja yang telah dicapai, membandingkan antara standar dengan hasil yang dicapai, dan jika melampaui batas toleransi harus dianalisa penyebab-penyebabnya. Mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Dalam mengevaluasi kinerja terhadap rencana bisnis, seorang harus selalu menanyakan apakah tujuan dan sasaran perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran tersebut. Jawaban dari pertanyaan ini akan menghasilkan suatu daftar dari tujuan, dirinci pada tujuan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, sasaran dan hasil kinerja perusahaan. Kemudian pimpinan harus memberikan suatu nilai 0/10 yang menggambarkan tingkatan mengenai pencapaiannya. Kerangka kerja evaluasi strategi. Ada 3 kegiatan utama dalam evaluasi strategi, yaitu memeriksa atau menguji basis strategi organisasi yang telah digariskan. Kedua, membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Ketiga, membuat koreksi untuk memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan rencana. Banyak hal yang bisa dievaluasi, misalnya apakah pendapatan daerah meningkat, pengangguran berkurang dan lapangan kerja meningkat, perekonomian meningkat, kesejahteraan meningkat, pendidikan meningkat, transport meningkat, kesehatan meningkat, dan lain-lain. Peluang dan tantangan eksternal dan kekuatan dan kelemahan internal perubahannya harus dievaluasi dan dimonitoring secara kontinu. Yaitu apakah kekuatan internal masih kuat? Apakah memiliki tambahan kekuatan internal lainnya? Bila ada, apa? Apa kelemahan internal masih lemah? Apakah masih ada kelemahan internal lainnya? Apakah peluang eksternal masih ada peluang? Apakah ada peluang eksternal yang lain? Apakah ancaman eksternal masih mengancam? Apakah ada ancaman eksternal lainnya? Apakah kita mudah menyerang musuh yang akan mengambil alih? Proses dalam evaluasi dan pengendalian strategi meliputi yang pertama,
meminta semua unit bisnis untuk menyerahkan laporan bulanan tentang satu penjualan dan biaya untuk setiap line produk termasuk tren dalam beban. Kedua, meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan tahunan yang menyajikan laba operasi, biaya, dan beban sebagaimana juga aset yang dapat diidentifikasi dalam dolar, termasuk tambahan dan pengurangan kepemilikan. Selanjutnya, meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan kuartalan mengenai aktivitas kompetitif dan tren keseluruhan yang mempengaruhi setiap line produk mereka. Selanjutnya, meminta semua unit bisnis menginformasikan kepada kantor pusat sebelum melakukan suatu rencana finansial yang beresiko. Dalam sistem evaluasi dan pengendalian, langkah pertama yang penting adalah menentukan apa yang akan diukur. Pengukuran harus terkait dengan kuantitas, kualitas, penetapan waktu, dan harus bisa diperiksa secara objektif. Pengendalian strategi, taktis, dan operasional membentuk hierarki pengendalian yang sama dengan hierarki strategis. Faktor-faktor penting penentu keberhasilan akan menentukan informasi apa saja yang perlu dikumpulkan bagi setiap unit bisnis sebagai bagian dari sistem informasi strategis. Sebuah sistem evaluasi dan pengendalian yang tepat harus mampu melengkapi kesimpulan seperti yang ditunjukkan dalam model manajemen strategi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.